Satu, jaga kesehatanmu sekarang, bukan nanti. Jika saya kembali ke usia 60, saya pasti akan berjalan minimal 30 menit setiap pagi. Saya akan menjaga otot-otot penopang tubuh saya dengan latihan kekuatan 2-3 kali seminggu. Saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Karena setelah usia 60, kesehatan adalah syarat dasar kebahagiaan. Jika tidak ada kesehatan, bepergian, hobi, dan teman-teman semuanya menjadi tidak berarti. Dua, ciptakan aliran uang daripada hanya mengkonsumsi. Saya pasti akan membuat uang bekerja untuk saya. Dan akan menciptakan struktur di mana uang masuk sedikit demi sedikit meskipun saya sedang tidur. Dengan begitu, saya tidak akan kehilangan pilihan dalam hidup saya di usia tua. Saya tahu seorang lansia berusia 70-an yang sebelum pensiun menyiapkan 2 studio kecil. Sekarang berkat uang sewa tersebut, dia bisa membayar biaya rumah sakit tanpa khawatir dan dengan bangga memberi uang saku kepada cucu-cucunya. Tiga, utamakan kualitas daripada kuantitas dalam hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia setelah usia 60-an benar-benar berbeda. Saya akan menghabiskan terlebih banyak waktuku dengan beberapa teman yang benar-benar mendengarkan cerita saya saat saya kesulitan, atau anggota keluarga yang bisa menemani saya ke rumah sakit saat saya sakit. Terutama Seko tidak akan pernah mengabaikan hubungan dengan pasangan saya. Banyak orang hanya bergantung pada anak-anak mereka dan mengabaikan tidak pasangan, padahal pada akhirnya, orang yang paling lama menemani kita adalah pasangan kita. Empat, jangan berhenti belajar. Orang yang terus belajar hal baru memiliki otak yang lebih muda dan hati yang hidup. Dan faktanya saya mengenal seorang lansia berusia 70-an yang belajar bahasa Inggris secara otodidak melalui YouTube. Dia belajar secara konsisten 30 menit setiap hari. Dan ketika turis asing bertanya arah, dia menjawab dengan percaya diri. Dari wajahnya terpancar kebanggaan dan kepercayaan diri. Apa yang dia katakan sangat mengesankan. Setiap kali saya belajar hal baru, saya merasa seperti terlahir kembali. Seperti ini, belajar bukan hanya tentang menguasai keterampilan. Ini kuat adalah jalan untuk menemukan kembali vitalitas dan kepercayaan diri dalam hidup. 5. Kemiliki sejati hidup adalah saya. Kehidupan sebelum usia 60 sebagian besar dihabiskan untuk keluarga, masyarakat, dan memperhatikan pandangan orang lain. Tetapi setelah itu, kita harus hidup hanya untuk diri sendiri. Jika ingin bepergian, pergilah. Jika ingin menulis, tulislah. Jika ingin belajar menari, belajarlah. Karena apapun yang orang lain katakan, pemilik hidup saya adalah saya sendiri. Mencoba apapun yang saya inginkan tanpa peduli pandangan orang lain. Saya percaya bahwa pada akhirnya, itu adalah jalan untuk menciptakan kehidupan tanpa penyesalan. Jika saat ini Anda bisa kembali ke usia 60, bagaimana Anda ingin hidup?